Juta kali 1.000 jadi 2 miliar. Subhanallah. Beri hadiah kata Malik Mutokoh. Alhamdulillah saya diberikan kenang-kenangan sama seorang syekh Ibnu Tahyah, sebuah kitab karangan Maulid At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir Nadir fi Maulid Al-Bashir wa Nadir. Akhirnya ketika datang bulan Rabiul Awal ini saat penentuan untuk mencurahkan kegembiraan, kecintaan, kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan ihtifal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menyembelih daripada untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Malik Mutokoh menyembelih sebanyak 5.000 kambing. Kemudian 10.000 dajajah ayam, kemudian disiapkan 30.000 nampan-nampan, sehingga menghabiskan dana 300.000 dinar, 300 dinar, 300.000 dinar, 300.000 dikali 2 juta. Berapa? 600 miliar. Subhanallah. Ayah begitu pemerintah ada seperti itu, raja, presiden yang cinta kepada nabinya, kepada nabi besar Muhammad SAW, sehingga mengeluarkan berapapun untuk menggembirakan, menyenangkan Nabi besar Muhammad SAW. Ini ulil amri yang sebenarnya, bukan ulil amri yang membela orang-orang jahil, bukan ulil amri yang kemaksiatan dibela. Ulil amri itu yang betul-betul menegakkan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat besar, beruntung orang-orang yang kita diberikan hidayah untuk bisa memperingati Nabi besar, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada satu kisah juga supaya kita yakin mantap bahwa ini Maulidan itu bukan sembarangan gitu-gitu baik. Ada, bukan. Ini betul-betul nanti ada penentuan nilai di akhirat. Kita lihat, karena ada satu kisah. Ini ada satu orang sudah mati di alam kubur. Kisah ini menjadikan hujah, menjadikan bukti kita untuk menambah keimanan, menambah keyakinan bahwa ini Maulid adalah peringatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihadiri oleh malaikat-malaikat tenteranya. Mungkin ketika tinggal itu malaikat mana, tapi ketika ada perayaan Maulid, malaikat penuh kalau tahu. Nah, ada satu kisah ini, orang sudah mati di dalam kubur, tapi tidak tahu kapan meninggalnya. Jadi ada satu orang lagi yang sedang melewati itu kuburan orang mati. Satu orang yang melewati orang yang sudah mati atau di dalam kuburan itu, Allah berikan kelebihan, artinya kasyaf, telinganan, bisa mendengar suara ayat di dalam kubur. Ketika melewati, kok ada suara jeritan-jeritan, nangis, cerita, majelis, sidanu. Orang kayak betul-betul sangat kesusahan, sangat kesedihan, sangat sakitnya luar biasa, disiksa dalam kubur. Akhirnya orang itu yang tadi lewat masuk satu kampung, karena kampung tersebut, warga kampung tersebut rupanya itu warga yang dimakamkan di situ. Akhirnya ditanya salah satu warga, ya Bapak, saya tadi melihat, saya mendengar, saya lewat satu kuburan. Itu kuburan siapa? Pengen tahu itu kuburan siapa? Sebelah sini posisinya, pas dilihat, oh, yang saya tahu ini tahun kemarin meninggal, udah 1 tahun ini meninggal. Oh gitu Pak ya? Iya. Ayo, ada apa Pak? Ya, mohon maaf, saya mendengar kok di dalam kuburan itu saya mendengar dia jerit-jerit kesakitan,
sedang kesusahan, panasan, suatu kesedihan yang luar biasa. Ada apa ya? Akhirnya itu warga yang tadi ditanya diingat-ingat tahun kemarin apa ya dia? Wah benar Pak. Suatu waktu kami mengadakan maulidan di kampung ini, maulidan acara besar, wah acara takbir akbar luar biasa meriah. Orang tadi teh lewat, cuman mengucapkan dia, tuh buat apa maulidan? Tuh aya manfaatan. Awas hati-hati. Cuma ngomong gitu doang. Maulidan, gak ada manfaatnya. Sampai seperti itu. Bagaimana kalau dalam hatinya benci dengan maulidan, bahkan menganggap kufur, bahkan menganggap bid'ah, mungkinnya luar biasa itu siksaan yang ada di alam kubur. Nah, bahkan kita dengan mendengar dan mentolak tentang kisah-kisah tersebut, yakin dalam hati kita, alhamdulillah, tadi kita mendengar sama-sama daripada pembacaan qiraatul maulid, yang mana gugahan qiraah pembacaan maulid ini itu tujuannya untuk apa? Untuk mencurahkan rasa rindu kita mendengar untayan ucapan-ucapan hikmah-hikmah tentang Nabi besar di kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ketika dibacakan itu menjadi kita cinta, tambah senang. Itu tujuannya. Bagi orang-orang yang memahami makna-makna daripada pembacaan maulid, bisa sampai sedih, sampai nangis kalau sudah memaknai. Akan tetapi kita alhamdulillah keberkahan hanya membaca pun kita insya Allah berikan nadrah, berikan perhatian khusus karena umatnya ada perhatian khusus kepada Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terikat terhubung hati kita kepada makhluk yang dicinta bukan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan ikut mulia. Alhamdulillah. Kemuliaan kita kenapa? Karena kita memuliakan makhluk yang termulia, yang mana makhluk itu termulia yaitu Nabi besar Muhammad SAW adalah mengagungkan Allah yang maha mulia. Jadi kita terseret jadi makhluk yang mulia. Harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan dengan Rasulullah SAW, wallahu a'lam, mau kemana kita hasil hidup ketika di kuburan? Kalau kita banyak ilmu, banyak ibadah, tapi hati kita biasa baik akan di Nabi, apalagi ngadain muludan, wallahu a'lam bisa salah betul. Rahmatnya ada di situ. Itu ilmu yang dia punya dari mana asal usulnya? Dari Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang kok pusat ilmunya nggak dimuliakan, gimana bisa mulia? Bisa jadi si ilmu tersebut melaknati orang tersebut. Dikasih ilmu dari Nabi, harus yang bersyukur. Terima kasih ya Rasulullah, berkat engkau kami bisa alim, bisa ngerti ini, bisa ngerti itu. Tapi ini kok tidak. Makanya apa namanya katanya ada peribahasa, dibalas air tuban, air susu dibalas air tuban. Nggak ada tanda jasa untuk bisa membalas kebaikan dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan maulid ini juga tidak luput daripada yang kita baca ke sholawat demi sholawat. Solawatan terus ya Allah, subhanallah. Solawatan, kenapa? Ya jelas itu adalah perintah dari Allah. Siapa yang membaca solawat satu solawat, nurunkan rahmat Gusti Allah ke kita yang baca solawat 10. Satu Allahumma sholli ala Muhammad, 10 surahan rahmat. Allahumma sholli ala 10. Jangankan satu rahmat aja Allah kucurkan kepada kita, beres. Sehingga husnudon anak abdi, wah iya orang yang ada salawatan mah surga sana ya. Surga sana. Ya Allah, luar biasa salawat. Karena salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk, kepada hamba adalah rahmat.
Ketika kita membaca satu salawat 10 rahmat, 2 salawat 20, 10 rahmat, 10 salawat berapa? 100 salawat, 1000 salawat. Wah, sudah tenang. Jadi ada satu kisah ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini kita nggak asing, nggak aneh kalau beliau para ulama mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu, satu malam, Syekh Abdul Wahid bin Zaid bermimpi bertemu dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang janggal, ada yang aneh dalam bermimpi Nabi. Kenapa? Kok ketika bermimpi Nabi menggandeng tangan, megang tangan, nyandak tangan hiji pemuda. Anu mana eta pemuda? Syekh Abdul Wahid tahu. Lah, ini teh orang jalanan, orang yang jauh dari zikir kepada Allah, bahkan fasik, suka maksiat, ya, ibadah juga belang bentong. Heran Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Ya Rasulullah, ini ya saya tahu siapa dia. Iya Rasulullah, saya tahu. Ya saya tahu, lebih tahu dari kau siapa dia. Tapi dijawab sama Rasulullah, ketahuilah ya Syekh, dia memang ahli maksiat. Dia memang orang yang ghafil daripada Allah, lalai, sok lupa, lari dari Gusti Allah. Akan tetapi dia setiap mau tidur sok sholawat 1000 kali. Sebelum tidurnya tuh orang tersebut sholawat 1000 kali. Nah, karena dia sholawat 1000 kali setiap malam sebelum tidur, maka saya, kata Rasulullah, memohon kepada Gusti Allah agar supaya Allah izinkan anjeunna Nabi Muhammad bisa nyafaatan itu orang. Apa? Minta supaya diberikan syafaat dan diizinkan ke Gusti Allah itu. Dan doanya Nabi pasti dikabul ya. Doanya Nabi pasti kabul. Subhanallah. Suatu waktu setelah malam bermimpi, saat itu Syekh Abdul Wahid bin Zaid ternyata ketika sholat subuh di masjid, orang yang tadi malam dimimpikan dekat ada sama Rasul, kita dongkap ke masjid. Orang eta yang tadi malam sama Rasul sholat berjamaah masjid dan nangis tobat ku berkahnya sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tobat di hadapan yang mendobatkan, yaitu Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Itu luar biasanya kehebatan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahu seperti ini, bapak-bapak tolong diamalkan sehari 1000. Masya Allah. Ini bukan hal yang sembarangan. Sholawat jangan dikira kebelah kalau lagi santai. Udah wafat gimana? Nggak ada lagi kesempatan kalau udah wafat. Sholawat terus. Luar biasa sholawat. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salat." Caket-caketnya utamana hambaku kepada saya, hamba umat. Sebaik-baiknya manusia, yang utama manusia dekat denganku, kata Nabi besar Muhammad SAW, adalah orang yang banyak sholawatnya kepadaku, kata Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang paling dekat sama Nabi itu orang yang banyak sholawat. Bukannya yang banyak amal ibadahnya. Ya bisa. Cuman kalau ada orang yang amal ibadahnya banyak, tapi amal ibadah sedikit, tapi sholawatnya banyak, tapi tetap insya Allah yang sedikit tapi banyak sholawatnya lebih dekat lagi. Kok bisa? Ya itulah subhanallah, Allah yang menjanjikan dengan sholawat kita akan lebih dekat
sejengkal dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah ini antara para ulama. Justru saya dapat kisah dari dulu juga. Abah Abdullah bin Ali Al-Kashiri, ya, beliau ahli sholawat. Suatu waktu beliau mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di Tarim itu ada seorang ulama Abah Abdullah sepuh ini kepada ulama tersebut memang sangat takdim karena lebih senior, lebih sepuh, wali. Tapi ada sesuatu yang Abah sepuh ini walaupun luar biasa ilmunya, lautan ya. Cuma di Tarim ada tokoh ulama yang mana ketika Abah sepuh sharing ya ammi paman tentang keilmuan gini. Tapi pendapat Wali Habib itu mengatakan, "Na'am ya Abdullah bin Al-Kaf, walakin al-ilmu wasi'." Ya, tapi ilmu terluas. Ya intinya, kalau Abdullah bin Al-Kaf pengen supaya pendapat beliau itu diterima, karena beliau juga beristihad dengan sungguh-sungguh bahwa seperti inilah al-asal seperti ini, yang sebenarnya ini. Tapi respon dari seorang soleh Habib tersebut adalah, ya cuman ya ilmu itu luas, akhirnya antara ya begitu luas, banyak pendapat. Wah, Abah itu merasa sayang, udah. Itu Abah Abdullah bin Ali Al-Kashiri bermimpi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam mimpinya, ya Abdullah bin Ali, kamu benar, udah maafin aja cucuku ini, anakku ini, Habib Fulan. Rasulullah sampai gitu minta terus hampurakeun baik. Kata Rasulullah, kenapa? Karena waladi ini, Habib ini salawatnya banyak kepadaku Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngungkul walaupun keilmuan betul, tapi ingat ya, masalah furu, masalah hal-hal sepele. Kalau masalah pokok usul tentang pokoknya agama nggak bisa. Mana yang salah, kemudian salawatnya banyak, kemudian dibela bukan jelas. Jadi hal-hal yang kalau kita baca tersapira gitu. Ketika mana yang benar, yang bersalawat banyak itu lebih dicintai, lebih dekat, lebih dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abah Abdullah bin Al-Kaf juga sering bermimpi Rasulullah SAW. Tapi dari sini kita mendapatkan satu contoh, satu gambaran bahwa jangankan di akhirat, di dunia aja mudah mendapatkan posisi dekat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan lupa senantiasa setiap hari, setiap waktu datang tidak ada hari kecuali bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi barangkali bosan, ada 1 jam belum? Baru 59 menit. Satu kisah lagi yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahid, sama seperti Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Nah, satu waktu beliau ini mau ziarah ke Haramain alias mau pergi haji, dan beliau ditemani sama seseorang. Cuman yang bikin aneh lagi, kalau tadi bikin aneh mimpi Rasul, tapi kok ngegandeng orang yang enggak ahli ibadah. Nah ini mah anehnya, dia setiap keadaan, setiap waktu, dimanapun berada, sholawatan baik ini orang yang menemanin Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini. Sholawatan terus, Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini heran. Hei Rujul, hei Pak yang menemani Syekh, kenapa? Apa sebab kau bersalawat? Iya, Syekh Abdul Wahid ngerti tentang salawat, cuman pasti ada sesuatu sebab. Pengen tahu, dikorek, kenapa
Setiap waktu sholawatan, kan ada doa yang lainnya. Doa yang lain, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, kan bisa. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inni as'aluka min khairin ma Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyun, dan lain-lain banyak doa yang dipanjatkan. Kenapa ini sholawatan? Ketika dijelaskan, ya Syekh, ya dulu kami ingin pergi haji sama bapakku. Saya pergi haji dengan bapak saya. Kemudian perjalanan saya istirahat dan tertidur. Ketika tertidur, ada satu orang bersuara, "Hei, bangun, bapakmu sudah mati, dan lihat wajahnya hitam." Ketika itu bangun dari istirahat, enggak ada suara, tadi tidur, dibuka itu yang kain penutup wajahnya bapaknya, benar udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mukanya wajahnya udah menghitam. Ya Allah, ada sebab apa menjadikan bapak saya? Dosa apa yang menjadikan bapak saya hitam seperti ini? Mungkin banyak dosanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saking kecapean, sedih yang terus, capek, nangis, ketiduran lagi gitu putranya. Ketiduran lagi. Dalam tidur, akhirnya ada 4 sosok hitam bawa gada, tongkat, tombak, mau ngambil atas si bapak yang mukanya menghitam. Ternyata ada salah satu orang yang wajahnya memancarkan cahaya putih. Awas. Sampai. Kemudian usap muka si ayah tersebut sama beliau, usap. Setelah diusap ternyata mencerah, jadi putih bersih lagi. Akhirnya, kau siapa? Saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bangunlah, bapakmu sudah dalam keadaan husnul khotimah. Pas bangun, bener tadi mah waktu tidur dibuka hitam, sekarang dibuka. Alhamdulillah. Maka dari itulah saya berterima kasih kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap waktu saya senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jangan dianggap remeh, sepele. Sering kita mendengar para ulama, para kiai untuk ayo salawat. Tapi sekarang ayo benar amalkan itu salawat. Karena hidup kita ini sebentar sekali. Sebentar, cuman 1,5 menit. Bagaimana katanya? Iya, standaritasnya 1,5 menit. Soalnya 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Namun kita dikasih standar umur seperti standarnya umurnya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu antara 63 tahun. Coba dibagi-bagi berapa jadinya? Ya, 63 atau 62,5 dibagi 2 berapa? Akhirnya akan menghasilkan berapa? 1,5 menit saja. Mau kemana kita hidup kalau tidak kita mengharap kepada Allah syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena nanti para nabi terbiasa nyalamatkan kita kan minta tolong dari akhirat. Nabi Adam tolong, tidak bisa. Saya dulu pernah memakan satu buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Saya juga punya dosa, saya punya kesalahan, saya tidak bisa nolong, punten. Terus pada salah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tidak bisa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan saya yang bisa nyafaatan. Abdi, kata Rasulullah, yang bisa nyafaatan. Makanya kita harus berterima kasih bahwa kita bersyukur kepada Allah atas rahmat yang diturunkan yaitu Nabi besar Muhammad SAW ke alam dunia ini, sehingga kita alhamdulillah ada sang pembela
keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus camkan baik-baik siapa itu sosok yang luar biasa yang dicintai oleh Allah, yang setiap doa-doanya diijabah Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sudi, tidak rela salah satu umat masuk ke dalam neraka. Dan dengan rahmat tersebut, alhamdulillah kita dapat naungan, dapat alhamdulillah ada juru penyelamat yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita naudzubillah tergelincir dia mungkin suatu mustaqim, tergelincir di neraka, Rasulullah lihat, udah ini umatku ya Allah, umatku, jangan sampai lama-lama kalau kita punya. Mudah-mudahan para bapak, para hadirin semua terus istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Itu banggaan juga bagi Rasulullah ketika umatnya senantiasa melaksanakan kasunahan Nabi besar Muhammad SAW. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah. Nah, pertanyaannya Bapak, cinta kepada Allah? Oh pasti ya, tapi Allah ngatur segala-galanya ngasih rezeki, masa nggak cinta? Benar. Ya, kalau benar hati kita pun cinta. Maka kata Allah, hei Nabi Muhammad, kata Allah, katakan kepada orang-orang umat, jika kalian cinta kepada Allah, katakanlah ikuti saya, yaitu ikutin kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak ada lubang, tidak ada pintu lagi untuk bisa mencapai kecintaan kepada Allah kecuali jalanan kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Eta pintunya Nabi besar, anta babullah mu'tamani, kau dalam pintunya Allah. Jadi Rasulullah itu pintunya menuju pada Allah. Tidak ada salah satu manusia yang mulia diangkat derajat oleh Allah kecuali memiliki spesialisasi kedekatan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nggak ada yang nggak dekat, yang nggak dekat, yang nggak mulia. Yang mulia yang dekat sama Rasulullah SAW. Maka kita terus cari usaha untuk bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Jalan untuk menuju Allah yang lebih dibanggakan adalah kita mengikuti kesunahan Rasulullah SAW. Maka Allah pun akan mencintai kita. Kita akan diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu daripada sunnah-sunnah yang ada, maka jangan lupa susur diangkat. Susur ini di Hadramut kayak zimat yang dibawa kemana-mana. As-susur itu siwak. Siwak itu jangan dianggap sepele. Siwak itu sangat banyak sekali faedahnya. Bisa memudahkan kita dalam sakaratul maut mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar ruh dengan tenang, bisa mengundang segala macam husnul khatimah. Ya, husnul khatimah membawa iman, siwak. Bahkan kita sholat 2 rakaat dengan pakai siwak, sholatan rakaatan bisiwak khairul afdal min sab'ina bila siwak. Orang yang sholat 2 rakaat pakai siwak syukur itu lebih afdal daripada orang menjungkal-jungkul 70 rakaat untuk pakai siwak. Jadi enaknya jadi orang alim. Ya, alim itu lain alim ulama. Alim itu ya mengetahui, ngerti ilmu. Ya secara khusus mah dia orang banyak ilmunya alim. Orang yang mengetahui setidaknya yang bahwa hal sepele bisa mendapatkan derajat nilai pahala yang besar di sisi Allah. Siwak, sholat 2 rakaat pakai siwak lebih dicintai, lebih besar, lebih disukai oleh Rasulullah daripada sholat tanpa siwak 70. Jadi kalau ada Rasulullah, seandainya ayah Rasulullah, mungkin ada 2 orang yang lagi sholat, ini orang pakai siwak 2 rakaat pakai siwak, terus udah. Ini orang jungkul sampai 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Tapi Rasulullah memilih yang 2 rakaat, baik walaupun sedikit 2 rakaat, tapi sunnahnya beliau dijalankan. Kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka kita ikuti sunnah-sunnah Rasul sehingga akan mendapatkan kecintaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syafaat pun akan mudah diraih dan didapatkan. Sehingga di zaman ini ada keterangan barang siapa ketika di zaman akhir akan hilang daripada sunnah-sunnah, kemudian orang itu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, maka seperti pahala 100 orang yang syahid. 100 orang syahid pahalanya. Syahid itu doa-doa kita para ulama yang mengatakan Allahumma jalla minal anbiya syuhada wa siddiqin wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, jadi pengen dikumpulkan kita dengan para nabi, para syahid. Nah, ini dari tujuan pengennya kita ketika wafat di akhirat bisa berkumpul dengan para nabi, para orang syuhada, disatuin sama orang saleh, para awliya salihin, mukmin, orang-orang saleh. Hasuna ulaika rafiqa, itu sebaik-baiknya teman nanti kita di akhirat. Maka dengan menjalankan sunnah-sunnah akan lebih mendapatkan pandangan kecintaan dari Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua para bapak hadirin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kemudahan menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, bisa menjalankan syariatnya Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan juga bisa senantiasa menghindari dari segala kemaksiatan-kemaksiatan yang akan kembali akibatnya kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedahnya, ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan cahaya dalam hati kita, cahaya keimanan, cahaya yang bisa gampang untuk mudah menerima kebaikan-kebaikan. Ini sumbernya dari Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu jazilan. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azamati. Subhanaka la ilaha illa anta kama sana'na nasi wa ta'ala satambu wa lakal hamdu rabbi wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad al-Asirin sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad hadza sa'adu wa na'ala wa tasbihu wa rasulullah sahabana sayyidina ajma'in. Allahumma ya 'azim sultanika karim ihsan hidayah ni'amika kathira jud ya wasi'a khawfika ya jami'un ya rabb ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sahabah ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal fadl wa anta haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal dzalika. Allahumma ya muyassir wa asir ya jabir wa kasir ya sahibul karim ya mudhil fakir ya qawi bi dha'if mahmud bi masir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtazil al-bayan wa ta'til hajatun ilayka kathir wa anta aliman wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu wa nakhafu mimman la yakhafu. Allahumma bihaqq man yakhafu najina mimman la yakhafu. Allahumma habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasna bi'ainika lajatana wa qutna bi kanafika alladhi la yaram warhamna bi fadlika alaina wa nahdi bi antasqaluna wa ja'alna. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakah fil umur, sihah fil jasad, wasi'atan fil rizq, taubatan qabla al-maut, syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, warzuqna an-nadhara ila wajhil hakim ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbana ya rabbana ya rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu subhanallahi rabbil alamin. Qabul hafdhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Oh iya. Awak pergi dapur. Iya, bukan biasa. Nggak kelebihan. Ayah harus direbut. Lewat loh. Ya. Ayang. Oke, nonton dia tanya. Foto nuker itu, kirim tarik kan. Mahaban ini. Nangkep ya. Ya dipotong kan, kita pakai kalau bahu gitu. Kena prank. Mas, gede tau kalinya nama. Di foto. Udah kayak di foto kan yang lebih. Oke guys.
Thank